Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Baitul Jannah Central Park yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita dan kita rasakan pada pagi hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan dan kemudahan kepada kita untuk mengoptimalkan ibadah pada 10 yang awal di bulan Zulhijjah ini. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Ma min amalin azka indallahi azza wa jalla wala a'zamu ajran min khairin ya'maluhu fi ashril adha." Tidak ada satu amalan yang lebih suci di sisi Allah, dan tidak ada satupun amalan yang pahalanya digandakan, ganjarannya besar di sisi Allah daripada amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba pada 10 yang awal dari bulan Zulhijjah. Sampai-sampai di dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala berfirman, wal fajr walayalin ashr, demi waktu subuh, walayalin ashr, dan demi malam yang ke-10. Kata para alim ulama, yang dimaksud dengan demi malam yang ke-10, Allah Subhanahu wa ta'ala mengagungkan 3 waktu. Ada 3 waktu yang diagungkan oleh Allah, yang masing-masing waktu tersebut berjumlah 10 hari. Yang pertama adalah 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Waktu yang kedua 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah, di mana kita sedang berada di dalamnya, yaitu kita berada di tanggal 8 Zulhijjah saat ini. Karena di dalamnya terdapat banyak sekali amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir mutlaqah, takbir muqayyadah, di dalamnya ada haji, di dalamnya ada kurban, di dalamnya ada hari-hari tasyrik dan seterusnya.
Lalu waktu yang ketiga adalah 10 hari yang pertama di bulan Muharram, karena di dalamnya ada Asyura, di mana Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya di bulan Muharram, Asyura. Oleh karena itu maka kita berdoa kepada Allah, semoga seluruh amal ibadah yang kita lakukan pada 10 yang awal di bulan Zulhijjah ini semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula semoga ibadah kurban kita yang kita laksanakan pada tahun ini, maka semoga semuanya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita memulai kajian kita, maka tentunya kita bersama-sama mendoakan saudara kita, salah satu bagian daripada takmir Masjid Baitul Jannah Central Park yang telah berpulang mendahului kita, yaitu beliau Bapak Bambang Supriyadi, Allah yarhamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan wafat beliau sebagai husnul khatimah. Allah lapangkan kuburnya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan kelak di yaumil akhir tercatat sebagai penduduk surganya Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini seperti biasa Sabtu pekan yang ketiga, materinya membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Adnan Torsha hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Madza Yuhibbun Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam wa Madza Yakrahu, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, apa yang dicintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dibenci oleh Nabi. Terakhir materi kita telah menuntaskan apa yang dicintai Nabi di poin yang ke-11. Dan materi itu sudah tuntas pada beberapa waktu yang lalu tentunya. Hari ini kita akan memasuki yang nomor 12. Kita masih berada yang dicintai Nabi. Kita belum menyentuh yang dibenci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nomor 12 dari apa yang dicintai Nabi adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai kota Makkah. Nabi menyukai kota Makkah. Mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai kota yang satu ini, yaitu kota Makkah? Dalilnya bisa kita dapatkan dalam riwayat Tirmidzi, dalam kitab Sunan Tirmidzi, hadis nomor 3926. Tirmidzi 3926. Kami bacakan. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kota Mekah. Jadi Nabi berkata tentang kota Mekah. Apa kata Nabi? Ma atyabaki min baladin wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairuki. Silakan. Dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada kota Mekah. Nah, kita dengarkan sabda Nabi kepada kota Mekah. Silakan. Alangkah bagusnya dirimu, wahai Makkah. Betapa engkau adalah negeri yang baik, wahai Makkah. Terus. Dan alangkah cintanya dirimu terhadap dirimu. Ini yang perlu digarisbawahi. Sehingga inilah yang menjadi poin judul kita pagi hari ini. Nabi mencintai kota Mekah. Sebagaimana tadi perkataan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ahabbaki ilayya, dan yang paling aku cintai. Ya. Lalu kemudian Nabi melanjutkan sabdanya. Silakan. Seandainya kaumku
tidak mengeluarkanku darimu. Nah, silakan. Niscaya saya tidak akan bertempat tinggal melainkan selain tanahmu. Nah, andai kata kaumku tidak mengusirku darimu, niscaya aku tidak akan menempati bumi lain selain dirimu, yaitu selain Mekah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai kota Mekah. Makanya Bapak Ibu sekalian, dalam sejarah ketika dakwah Nabi di Taif itu ditolak, kan kita pernah mendengar kisah ini. Ketika dakwah Nabi di kota Taif itu ditolak, maka malaikat yaitu menawarkan kepada Nabi untuk menimpukan gunung itu kepada siapa? Bukan kepada kota Taif, Bapak Ibu. Bukan. Tetapi kota Mekah. Karena yang mengeluarkan Nabi dari kota Mekah itu adalah orang Mekah. Jadi kalau selama ini kita memahami bahwasanya malaikat menawarkan diri untuk menimpukan gunung itu kepada kota Taif, karena orang-orang Taif yaitu tidak mau menerima dakwah Nabi, bahkan mereka melempari Nabi sampai Nabi terluka berdarah-darah, maka ini adalah pemahaman yang perlu diluruskan. Itu sebenarnya gunung itu akan ditimpakan ke kota Mekah. Itu kalau ditimpakan selesai, gak ada Ka'bah, selesai. Karena yang mengeluarkan Nabi dari kota Mekah terusir orang Mekah. Itu. Oleh karena itu, betullah apa yang Nabi sampaikan. Andai saja kaumku tidak mengusirku darimu, niscaya aku tidak akan menempati bumi lain selainmu. Dan ternyata Nabi hijrah ke kota Madinah. Gara-gara orang Mekah juga diusir Nabi dari kota Mekah, kota di mana beliau dilahirkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, inilah dalil yang menunjukkan Nabi mencintai kota Mekah. Nah, sekarang apa yang bisa kita ambil dari hadis tadi? Hadis ini Bapak Ibu sekalian menjelaskan kepada kita tentang salah satu dari sekian banyak keutamaan-keutamaan kota Mekah. Salah satu dari sekian banyak keutamaan fadilah kota Mekah, yaitu kota yang terbaik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai kota Mekah. Oleh karena itu, izinkan saya pagi hari ini untuk menambahkan supaya lebih sempurna tentang keutamaan kota Mekah. Saya akan menyampaikan keutamaan-keutamaan kota Mekah selain dari yang Nabi sebutkan tadi. Kota terbaik, kota yang dicintai Nabi, kan begitu ya tadi hadisnya. Baik, saya akan tambahkan beberapa keterangan dan dalil tentang keutamaan kota Mekah. Itu kalau di total Bapak Ibu, di total tidak kurang dari 20 keutamaan kota Mekah. Tidak kurang dari itu. Bahkan bisa lebih. Ya, baik. Apa saja kita akan sampaikan sesuai dengan alokasi waktu yang ada saja. Yang pertama adalah di antara sekian banyak keutamaan kota Mekah. Yang pertama, kota Mekah adalah tempat dibangunnya rumah Allah, yaitu Baitullah, Ka'bah. Nah, Baitullah, Ka'bah. Ya, tadi ayatnya sudah kita dengarkan Bapak Ibu sekalian, yaitu oleh imam kita tadi sholat subuh di rakaat kedua. Beliau membaca surat Ali Imran ayat 96. Jelas sekali itu. Nanti kita dengarkan lagi terjemahannya. Tadi sudah dibaca sebenarnya ayatnya oleh imam kita sholat subuh di rakaat kedua. Baik, itu kan dimulai tadi rakaat kedua ayat 95 tadi ya. Lah ini adanya di ayat 96-nya. Kita lanjutkan, nanti dalilnya jadi satu ya. Jadi yang pertama, kota Mekah adalah kota di mana tempat dibangunnya rumah Allah, yaitu Ka'bah, Baitullah. Yang kedua, kota Mekah ini adalah sebagai tempat beribadah para hambanya, seperti sholat, tawaf, sa'i, iktikaf, serta semua ritual-ritual ibadah haji dan umrah. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ya, jadi kalau jamaah kita sekarang kan ada di Arafah. Jadi nanti dia akan berangkat. Kalau sekarang masih belum berangkat. Jadi hari ini mereka jadwalnya adalah ke Arafah. Sehingga mereka besok berhari raya Idul Adha. Baik. Jadi awalnya mulai kemarin. Yaitu mereka ke Mina. Baik. Di Mina. Mina wilayah mana? Mekah. Lalu kemudian hari ini mereka akan ke Arafah. Arafah wilayah mana? Mekah.
Sampai kapan di Arafah? Sampai matahari terbenam. Setelah matahari terbenam, lalu mereka bergerak ke Musdalifah untuk cari kerikil. Tapi sekarang sebenarnya tidak perlu karena kerajaan Saudi sudah menyiapkan kantong-kantong kerikil ada di tenda-tenda mereka. Mereka ke Musdalifah. Di mana Musdalifah? Wilayah Mekah. Ngapain di sana? Mabit. Sampai kapan? Sampai subuh. Sampai tanggal 10 Zulhijjah. Gak ada tenda. Panas kepanasan tapi gak panas ya karena malam. Ya hujan kehujanan gak ada tenda. Kecuali mereka yang lansia boleh meninggalkan Musdalifah setelah pertengahan malam. Bagi mereka yang punya kemampuan, afdolnya tetap tinggal, stay di Musdalifah sampai pagi. Sholat subuhnya di Musdalifah 10 Zulhijjah. Lalu mereka siap 10 Zulhijjah, matahari tergelincir, lempar jumroh. Jumroh yang dilempar, jumroh terakhir yang dekat dengan kota Mekah, Jumrotul Aqobah. Wilayah mana? Jamarot, Mekah lagi. Lalu tanggal 11-nya baru Jumratul Ula Wusta Aqobah. Tanggal 12 Zulhijjah tasrik Ula Wusta Aqobah. Kalau nafarnya nafar sani yang sempurna sampai tanggal 13 Zulhijjah ngelempar lagi Ula Wusta Aqobah. Semuanya wilayah Mekah. Jadi kalau gitu Ustadz, orang itu kalau haji cuman ke Mekah terus pulang, gak pakai mampir Madinah, itu sah. Karena seluruh ritual haji dan umroh gak ada yang wilayah Madinah, semuanya wilayah Mekah. Dari Indonesia langsung pakai ihram, sudah tawaf sa'i, selesai lempar jumrah, tawaf ifadah, tahallul, selesai pulang ke Indonesia, gak pakai ke Madinah. Sah. Karena di Madinah tidak ada ritual haji. Di Madinah hanya mengerjakan amalan sunnah. Dan kecuali yang diwajibkan sholat 5 waktu. Ya jelaslah seperti itu. Dan hanya di Madinah ingin mendapatkan yaitu tempat yang mustajabah, yaitu Raudhah. Tempat antara mimbar Nabi dengan rumah Nabi bersama Aisyah radhiyallahu anhuma. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang nomor 2, Makkah sebagai tempat beribadah seluruh para hambanya, ya sholat, tawaf, sa'i, dan semua ritual haji umroh. Yang ketiga, yang terakhir sebelum kita tunjukkan dalilnya, yang ketiga, kota Mekah adalah kota yang diberkahi, Bapak Ibu. Kota yang diberkahi. Mana dalilnya? Dalil. Coba dibuka Ali Imran yang dibaca imam kita tadi ini. Ali Imran ayatnya 96, surat 3 ayat 96. Kita dengarkan Ali Imran ayat 96. Allah Ta'ala berfirman, Ali Imran 96. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia. Stop. Ya, ulang lagi. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia. Stop, sampai di situ. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun untuk manusia, baik, berarti tempat untuk ibadah ini. Baik, di mana itu? Lanjut. Ia Baitullah yang dibakar atau Mekah. Nama lainnya kota Mekah adalah Bakkah. Jadi nanti Bapak Ibu, nanti insya Allah ya, jangan sekarang, saya akan tunjukkan nama-nama lain kota Mekah. Jadi Mekah itu ada yang nama lainnya Mekah itu Bakkah. Bibakkah, ya Bakkah. Ada Mekah, ada Bakkah, ada Ummul Qura, ada. Mekah juga punya nama lain Al-Balad, makanya ada surat Al-Balad. Itu maksudnya kota Mekah, Al-Balad. Terus kemudian yaitu Ma'ad, Haramun Amin, Qarya, dan Al-Baladil Amin. Sebagaimana kita baca surat At-Tin, Wat-Tini, Waz-Zaitun, wa Turi Sinin, wa hadzal baladil amin, wa hadzal baladil amin. Ya, negeri yang aman, yaitu Makkah. Nama lainnya Makkah ini banyak, Bapak Ibu. Nanti. Jangan sekarang. Kita lanjutkan aja urutannya saja. Yaitu keutamaan kota Mekah. Baik, terus lanjutkan. Dan ayat 96-nya. Dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Nah, dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Baik. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Tadi kita dengarkan yaitu firman Allah Ta'ala. Di situ dikatakan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Ya. Lihat itu ada kata-kata mubarakah. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang ada di Bakkah Mekah yang diberkahi. Jadi Mekah ini kota berkah, Bapak Ibu.
Jadi panjenengan kalau kepingin ngalap berkah. Ngalap berkah bahasa Arabnya tabarruk. Mencari berkah. Ngalap berkah dalam istilah Jawa. Ngalap berkah. Maka nggak usah pergi kemana-mana. Ya, kalau punya kelebihan rezeki, pergi saja ke negeri tempat yang diberkahi oleh Allah. Loh, di mana itu? Di Mekah. Mekah ini kota berkah. Jadi Bapak Ibu, katanya para alim ulama, berarti kalau begitu ada tempat-tempat yang di situ Allah turunkan keberkahan. Bapak Ibu pengen tahu di mana saja itu tempat yang Allah dan Rasulnya menunjukkan tempat itu berkah. Di mana? Selain Mekah ya, selain Mekah. Di antaranya adalah yang bisa kami tunjukkan ini tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah satu tempat itu bernama Wadi Al-Aqiq. Di mana itu Wadi Al-Aqiq? Wadi Al-Aqiq itu adalah di tempat mikot yang dekat dengan kota Madinah, Zulhulaifah, yang sekarang terkenal dengan nama Bir Ali. Itu namanya Wadi Al-Aqiq. Wadi itu lembah, Al-Aqiq nama lembahnya. Wadi Al-Aqiq, lembah Al-Aqiq. Karena di sana kan banyak lembah, termasuk bagi para jamaah kita yang dari Madinah menuju Mekah yang nggak naik kereta cepat. Sekarang kan musimnya naik kereta cepat, 1,5 jam nyampe Mekah kan. Nah ini yang naik bis itu kan perjalanan 5-6 jam. Itu mesti mampir nanti 100 kilo sebelum masuk kota Mekah. Nama tempatnya ada lagi lembah, Wadi Kudain, lembah Al-Kudain. Jadi banyak nama-namanya, wadi, lembah. Nah, salah satunya yang diberkahi ini Wadi Al-Aqiq. Mana dalilnya kalau tempat itu Bir Ali itu diberkahi tempat itu sebagai tempat mikot? Baik. Dalilnya adalah minta tolong dibuka Sahih Bukhari. Ya, nomor asli boleh. Saya bawa kitab terjemahannya juga ada. Aslinya saja nggak apa-apa. Nomor asli, nomor 1534. Bukhari, 1534. Kata Nabi SAW, beliau bersabda, Salli fi hadal wadi al-mubarak. Salli fi hadal wadi al-mubarak. Silakan, baca. 1534, ayo. Silakan. Iya, silakan, baca aja. Dari Umar radhiyallahu anhu yang berkata, iya. Aku mendengar Nabi SAW ketika berada di lembah Al-Aqiq. Nah, lembah Al-Aqiq, apa sabda Nabi? Malaikat yang diutus oleh Rabbku datang kepadaku dan berkata. Malaikat yang diutus oleh Rabbku, malaikat yang diutus oleh Rabbku, yaitu Jibril alaihissalam, datang menemuiku lalu dia berkata, silakan. Sholatlah di lembah yang penuh berkah ini dan katakanlah aku berniat melaksanakan umroh dalam ibadah haji. Nah, seperti itu. Salli fi hadzal wadi, itu yang memerintahkan Allah. Salli fi hadzal wadi al-mubarak. Salatlah kalian di lembah yang diberkahi ini. Jadi Wadi Al-Aqiq ini lembah yang diberkahi. Berarti kita sholat di sana itu tujuannya apa, Ustaz? Tujuannya salah satunya selain kita mengerjakan sholat sunnah, ya karena di situ kan masjid. Kita akan dianjurkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Atau mungkin kalau terkait dengan waktu-waktu masuknya sholat, ya kita sholat wajib di dalamnya. Dan yang kedua adalah mencari berkah, ngalap berkah. Karena tempat itu tempat yang diberkahi. Ini menunjukkan ngalap berkah yang disyariatkan. Gak usah keliling kemana-mana, gitu ya. Cukup ke tempat ini aja. Tempat-tempat yang ditunjukkan di situ Allah turunkan berkah. Contoh yang lain, tempat yang diberkahi selain Wadi Al-Aqiq. Oh banyak, diantaranya yang bisa kami sebutkan. Madinah sendiri, Madinah tempat berkah. Bahkan Nabi pernah berdoa khusus untuk Madinah. Jadi kalau materi ini tuntas, maka nanti ada lanjutannya. Nabi mencintai kota Madinah. Ada dalilnya. Ini kan Mekah. Sekarang kita lihat ini kota Madinah. Nabi pernah berdoa kepada Allah tentang kota Madinah. Coba minta tolong Sahih Bukhari-nya nomor 1886. Bukhari nomor 1886. 1886 itu nomor asli ya, dicetakan asli 1886. Iya, silakan kita dengarkan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata. Iya, silakan. Bahwa Nabi SAW apabila pulang dari bepergian dan melihat dataran tinggi kota Madinah.
Apabila Nabi pulang dari safar, lalu Nabi berdiri di dataran tinggi melihat kota Madinah. Lanjut. Beliau mempercepat jalan unta beliau. Dan beliau menunggang hewan bayi beliau, memacunya karena kecintaannya kepada Madinah. Nabi cinta kepada Madinah, dipercepat saking cintanya. Jadi kalau pulang dari safar, Nabi berada di satu tempat yang agak tinggi melihat kota Madinah, itu Nabi memacu kendaraannya karena saking cintanya kepingin segera masuk kota Madinah. Ya. Terus ada lagi doa-doa. Coba Sahih Muslim nomor aslinya 1373. 1373. 1373. Kita dengarkan doa Nabi untuk kota Madinah. Muslim ya, Sahih Muslim. Ya, Sahih Muslim nomor 1373. Nah, silakan pilih salah satu, nggak apa-apa. Ya, Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW biasanya diberi dua yang pertama kali keluar. Ya, terus? Maka beliau pun berdoa. Nah, Nabi berdoa. Ketika tumbuh buah di kota Madinah, maka Nabi SAW beliau berdoa. Saya bacakan doanya. Allahumma, disebutkan ya. Allahumma barik lana fi samarina, wa barik lana fi madinatina, wa barik lana fi sa'ina, wa barik lana fi muddina. Allahumma inna Ibrahima abduka wa khaliluka wa nabiyuka wa inni abduka wa nabiyuka wa innahu da'aka li Makkah wa inni ad'uka lil Madinati ya bimisli ma da'aka li Makkah wa mislihi ma'ahu. Silakan. Langsung artinya saja. Silakan. Ya Allah, berkailah buah-buahan kami. Berkailah buah-buahan kami. Terus. Berkailah kota kami. Berikan keberkahan pada kota kami, Madinah. Lanjut teruskan. Berkailah sok kami. Sok kami, ukuran di zaman Nabi, sok. Ya, terus lanjut. Dan berkailah mud kami. Jadi ada ukuran sok, ada ukuran mud. Jadi kalau di zaman kita kan kilogram, gram sama ons. Kalau di zaman Nabi itu ada mud, ada sok. Satu mud itu Bapak Ibu, satu mud itu dua telapak tangan orang dewasa. Itu satu mud, ya, satu mud. Ya. Sedangkan kalau satu sok itu setara dengan 4 mud. 4 mud. Jadi 4 kali 2 telapak tangan orang dewasa. Makanya zakat fitri itu kalau di zaman Nabi ukurannya satu sok. Satu sok itu adalah 4 mud. Satu mudnya 2 telapak tangan orang dewasa. 1, 2, 3, 4. Dan zakat fitrah di zaman Nabi pakai kurma Bapak Ibu. Pakai kurma, gandum, itu. Sesuai dengan bahan makanan pokok yang ada di negeri itu. Sedangkan kalau di negeri kita beda bahan makanan pokoknya. Jadi sekalipun orang Madura makan jagung, orang Maluku makan sagu, maka bahan makanan pokok nasional, ya apa ini? Beras. Ya, maka zakat fitrahnya beras, seperti itu. Nah, jadi ukuran kita beda. Setelah dikonversi, saya pernah membaca majalah Al-Furqan yang diterbitkan oleh Pondok Pesantren Al-Furqan Sedayu, Gresik. Itu telah dilakukan penelitian, dikonversi. Satu sok itu setelah dikonversi ketemu berapa kilo. Itu ternyata kurang lebih Bapak Ibu, kurang lebih 2,3 kilo. 2,3 kilo. Sehingga para alim ulama berkata, nggak apa-apa 2,5 kilo. Karena apa? Karena beras itu kadang-kadang antara kurma sama beras, kadang-kadang memang beras jenisnya ya beda. Terus ada lagi yang mengatakan, lah saya kok lebih condong pendapat yang terakhir. Pendapatnya Ibnu Utsaimin rahimahullah, sebaiknya 3 kilo. Itu jauh lebih menenangkan. Kenapa? Karena beras itu sendiri beda-beda. Ada yang pendek-pendek, ada yang panjang-panjang. Sehingga lebih selamatnya 3 kilo sekalian. Baik, kembali ke materi kita. Jadi satu sok itu 4 mud. Ya. Dan Bapak Ibu pengen tahu, Nabi itu kalau wudhu, ukuran airnya Nabi untuk wudhu itu berapa? Nabi itu kalau wudhu 1 mud. Ukuran airnya Nabi untuk wudhu 1 mud itu setara berapa liter? Maaf ini Bapak Ibu. 1 mud itu
tidak kurang tidak kurang 1 mut itu kurang lebih sekitar 500 mililiter, setengah liter. Jadi air kemasan botol yang itu wudhunya Nabi. Sederhana tapi sempurna. Makanya kita tidak boleh melakukan pemborosan ketika wudhu menggunakan air. Kadang-kadang mohon maaf, kita ini kalau wudhu pada saat membasuh wajah, itu pada saat kita mengambil air, kita basuh wajah, air itu jalan terus itu terbuang itu. Coba. Ya. Terus ketika kita ngambil air membasuh kepala sama telinga, kita ngambil air tetap mengucur terus. Makanya yang bagus itu kalau tempat wudhunya itu ada sensornya. Kita dekat dia keluar. Ya seperti itu. Enak itu, lebih irit. Ya. Mudah-mudahan Baitul Jannah kedepannya seperti itu. Ada sensornya. Ya, seperti itu. Atau kalau tidak ada, kecilkan aja. Kecilkan volumenya. Kecilkan. Supaya tidak banyak yang terbuang. Pak, Bu, maaf. Urusan wudhu saja kita tidak boleh boros. Menggunakan air. Lalu bagaimana dengan orang yang suka siram-siram? Ya, seperti itu. Ya, jadi dalam hal ini nggak boleh melakukan pemborosan kecuali kalau itu yang dibuang itu adalah air kotor dan seterusnya. Ya, baik. Kita lanjutkan ya. Itu wudhunya Nabi 1 mut. Lah kalau mandi, Bapak Ibu pengen tahu mandi janabat, mandi besarnya Nabi, mandi besar ini 1 sok plus 1 mut berarti 5 mut. 1 sok kan 4 mut. Ini 1 sok plus 1 mut berarti 5 mut. Berarti kalau 1 mutnya itu kurang lebih lah 500 mililiter, berarti kalau kali 5 kurang lebih 2,5 liter. Itu mandi besar loh ini. Bisa kira-kira mandi besar 2,5 liter. Ya dicoba Bapak Ibu. Ya dicoba. Makanya kita nggak boleh melakukan pemborosan. Ya. Kita lanjutkan. Jadi sederhana. Jadi tadi adalah kota Madinah. Terus lanjut. Belum poinnya. Teruskan. Apalagi yang Nabi doakan. Teruskan. Ya Allah, Nabi Ibrahim adalah hamba dan kekasih. Sedangkan aku adalah hamba dan Nabi. Terus. Dia berdoa kepadamu bagi kemakmuran Mekah. Baik, Nabi Ibrahim berdoa kepadamu untuk negeri Mekah. Kemakmuran negeri Mekah. Sedangkan aku, lanjut. Dan aku berdoa kepadamu bagi kemakmuran Madinah. Nah, seperti Ibrahim mendoakan kota Mekah. Nah, jadi ini menunjukkan Nabi SAW mendoakan keberkahan kota Madinah. Terus kita lanjutkan di antara tempat yang lain Syam, Bapak Ibu. Syam ini tempat berkah selain Mekah ya, selain Wadi Al-Aqiq, selain Madinah. Sekarang yang terakhir Syam. Syam itu di mana? Syam itu 4 negara, Bapak Ibu. Yang masuk kategori Syam itu 4 negara. Yang pertama Libanon. Yang kedua Syria atau Suria. Yang ketiga Yordania. Yang keempat Palestina. 4 negeri ini Syams. Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah berikan berkah untuk negeri Syam kami. Itu doa Nabi. Syam itu Libanon, Syria, Yordania, sama Palestina. Seperti itu. Ini negeri-negeri berkah ini. Nabi yang mendoakan. Sampai sahabat berkata, wa fi najdina, lalu bagaimana dengan negeri Najd kami? Irak maksudnya. Najd ini Irak. Apa kata Nabi? Nabi tetap mengulangi. Ya Allah berikan berkah pada negeri Syam kami. Dan Yaman. Fi Yamanina dan Yaman. Yaman nggak masuk Syam. Yaman. Jadi beda. Syam 4 negara plus Yaman. Yaman nggak masuk Syam. Itu didoakan berkah. Sahabat tanya lagi. Lalu bagaimana dengan negeri Irak kami? Irak. Katanya Nabi, negeri tersebut banyak kegoncangan di dalamnya. Nabi yang bilang, negeri itu banyak kegoncangan di dalamnya. Jadi nggak disebut oleh Nabi. Coba. Indonesia belum ada ya, belum disebut. Nggak disebut waktu itu. Yang disebut ini yaitu tadi Syam sama Yaman, Bapak Ibu sekalian. Mana dalilnya? Buka Sahih Targhib wa Tarhib. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5. Ya, jilid 5. Nomornya belakang 3086. 3086. Kita dengarkan. Sahih Targhib wa Tarhib. Ya. Jilid 5 nomornya 3086. Ya, insya Allah 3086.
Ya, coba silakan. Ya, silakan baca. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda. Isinya. Ya Allah, berkailah untuk kami pada negeri Syam kami. Duh, jelas sekali kan doanya Nabi tadi. Allahumma barik lana fi Syamina. Terus lanjut. Ya Allah, berkailah bagi kami pada negeri Yaman kami. Baik, setelah Syam baru Yaman. Lanjut. Para sahabat berkata. Wa fi Najdina. Silakan. Juga negeri Najd kami. Lalu apakah juga termasuk negeri Najd kami? Irak. Lanjut. Beliau bersabda. Ya. Ya Allah. Ya Allah. Berkailah untuk kami pada negeri Syam kami. Sama Nabi diulang lagi. Ya Allah berikan berkah pada negeri Syam kami. Terus. Dan berkailah bagi kami pada negeri Yaman kami. Baik, sahabat tanya lagi, untuk Irak gimana wahai Rasulullah? Najd. Lanjut. Mereka berkata juga pada negeri Najd kami. Terus. Beliau bersabda. Hunalika zalazilu wal fitan. Fitnah, banyak fitnah di negeri itu. Lanjut teruskan. Di sana banyak gempa dan fitnah. Irak ini banyak gempa dan banyak fitnah di dalamnya. Ya, terus lanjut. Kemudian dan di sana beliau bersabda keluar tanduk setan. Dan di sana keluar tanduk syaitan. Ya, jadi kembali ke materi kita, ini menunjukkan ada tempat-tempat itu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kembali ke materi kita tentang kota Mekah, Bapak Ibu. Tadi baru 3 ya yang saya sampaikan keutamaan kota Mekah. Yang nomor 4, kota Mekah adalah salah satu dari 3 tempat yang wajib dikunjungi. Saya ulang ya, kota Mekah adalah salah satu dari 3 kota yang wajib untuk dikunjungi. Wajib dikunjungi. Jadi kalau kita punya rezeki, kelebihan rezeki, nggak usah liburannya ke mana ini, Thailand, ya, Hong Kong. Ngapain nyambangi Jackie Chan? Ngapain? Ya. Nggak usah silaturahmi nggak usah. Ya, belajar Wing Chun. Ngapain? Mending punya kelebihan rezeki ke Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Kalau sekarang nggak bisa memang. Sekarang nggak bisa ya, Baitul Maqdis. Baik, Masjidil Aqsa maksudnya. Mana dalilnya? Coba dibuka Sahih Muslim. Sahih Muslim dalilnya nomornya 1397. 1397. Ya. Itu yang atasnya 2475. Ya, silakan. Nomor aslinya 1397, atasnya 2475. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah silakan baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu hingga sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid, masjidi hada wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Silakan. Janganlah kalian bersusah payah melakukan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid. Ulang lagi Pak Didi, ulang lagi. Janganlah kalian bersusah payah. Janganlah kalian bersusah payah melakukan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid. 3 masjid apa 3 kuburan Pak Didi? Kuburan apa masjid? Masjid Bapak Ibu sekalian. Ya, ngapain datangi kuburan? Ya. Gak usah panjang-panjang ya. Kita lanjutkan ini aja ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Tidak usah melakukan perjalanan jauh sampai berhari-hari, sampai 9 hari lagi. Kecuali 3 masjid. 3 masjid. Apa saja 3 masjid ini? Silakan. Yaitu masjidku ini. Yaitu masjid Madinah. Madinah, masjidku ini. Nabawi. Terus kemudian? Masjidil Haram. Masjidil Haram, Mekah. Kalau Madinah, itu nama yang tepat itu Madinatul Rasul. Kotanya Rasul. Jadi kalau ada sekarang ini istilah Madinatul Munawwarah. Itu ya, Madinatul Munawwar, kota yang munawar. Munawar itu terang. Munawar, terang. Karena memang listriknya 24 jam. Jadi meskipun siang itu tetap lampu nyala. Nggak ada dimatikan di sana. Makanya munawar. Sebenarnya istilah yang benar itu bukan Madinatul Munawwarah, tetapi Madinatul Rasul. Kotanya Rasul. Kotanya Nabi Muhammad SAW. Itu yang benar sebenarnya. Tapi nggak apa-apa istilah itu untuk memuliakan kota Madinah. Nggak apa-apa. Kita lanjutkan. 1 Madinah, 2 Mekah. Ya, terus kemudian 3 dan Masjid Al-Aqsa. Ya, di Palestina. Nah, Baitul Maqdis, Al-Aqsa. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, terutama daerah Gaza, Rafah dan sekitarnya. Baik.
Kita lanjutkan yang nomor 5. Kota Mekah termasuk tanah haram. Mekah itu termasuk tanah haram. Tanah haram itu di muka bumi ini cuma 2. Tanah haram. Yang pertama Mekah, yang kedua Madinah. Palestina, Baitul Maqdis nggak termasuk tanah haram. Tanah haram cuma 2, Mekah dan Madinah. Seperti itu. Kalau tanah merah ada. Di mana tanah merah? Ya, baik. Kita lanjutkan. Tanah haram ya. Apa maksudnya tanah haram? Tanah suci. Haram di sini tanah yang dimuliakan oleh Allah, yang disucikan, dihormati oleh Allah. Itu cuma 2. Mana dalilnya? Dalil silakan riwayat Muslim, nomornya tinggal geser aja, 1362, 1362. Yang atasnya 2425 karena ada beberapa redaksi, kita pakai redaksi ya. Nomor 1362. Atasnya 2425. Silakan dari Jabir ibni Abdullah radhiyallahu an. Silakan. Dari Jabir ibni Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, ya. Nabi SAW bersabda, Inna Ibrahim alaihi salatu wassalam harrama Makkah wa inni haramtul Madinah. Silakan. Nabi Ibrahim telah mengharamkan kota Makkah. Ya. Dan aku pun menjadikan kota Madinah sebagai tanah haram. Nah, seperti itu. Ya, Nabi Ibrahim telah menjadikan kota Mekah dengan izin Allah sebagai tanah suci. Dan aku menjadikan kota Madinah sebagai tanah suci, tanah haram. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya tanah haram ini apa? Definisi tanah haram. Definisi tanah haram ini adalah tanah yang tidak halal untuk dilanggar. Itu intinya katanya para ulama. Ya, tanah yang tidak halal untuk dilanggar. Ya, jadi tidak boleh membunuh hewannya, nggak boleh. Ya, kecuali hewan-hewan yang memang dianjurkan untuk dibunuh, meskipun di tanah haram. Kan ada itu beberapa hewan. Di mana itu ada beberapa, meskipun kita pakai baju ihram, sedang umroh ini pakai baju ihram, maka boleh membunuh hewan-hewan tersebut, karena hewan tersebut termasuk kategori hewan fawasik. Fawasik itu hewan perusak. Ya, lu contohnya kayak apa? Minta tolong Mbak Didi yang terjemahan ini. Ya, nomornya Sahih Muslim, nomornya 1166 dan 1167. Coba dibaca. 1166 dan 1167. Ya, silakan dibaca. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi SAW, beliau bersabda, isinya ada 5 macam binatang berbahaya yang boleh dibunuh di luar tanah haram maupun dalam tanah haram. 5 hewan berbahaya boleh dibunuh di luar tanah haram. Contohnya luar tanah haram. Apa ini? Jeddah. Jeddah nggak masuk tanah haram, Bapak Ibu sekalian. Termasuk ibu kota Saudi, Riyadh, nggak masuk tanah haram. Jadi tanah haram ini ada batasnya. Ada batasnya. Dan kalau kita menunaikan haji atau umrah, pasti oleh guide-nya, tour leader-nya, atau mutawifnya akan diberitahu. Kita sedang memasuki batas tanah haram. Biasanya kalau dari arah Madinah itu Masjid Aisyah, Tanim. Nah itu nanti ada itu di situ. Kalau dari arah kota Jeddah ada lagi. Seperti itu. Lah kalau kita misalnya umrah naik kereta cepat, Ustaz. Itu kan kita tidak mampir beralih kita. Mikotnya gimana baca niat umrohnya? Maka katanya para alim ulama, saat kita ada di kereta, maka kereta itu berjalan 5, maksimal 7 menit. Jangan lebih. 5 atau 7 menit setelah itu bergerak, maka segera diniatkan. Labbaika Allahumma bi umratin. Allahumma hadhihi umratun. La riya'a fiha wala sum'a. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk menunaikan umrah. Dan seterusnya. Karena itu sejajar. 5 atau 7. Sejajar dengan biralir. Nah, dan di situ biasanya disampaikan, ya di layar itu ada, ya sesaat lagi kita akan sejajar dengan tempat mikot. Yang enak kalau travelnya mau tapi. Jadi tetap dari hotel di Madinah naik bis menuju ke Bir Ali. Memang agak ribet dan resikonya kehilangan tiket kereta. Kalau telat sedikit hangus itu tiket kereta. Karena Bir Ali ini crowded tempatnya. Apalagi sekarang perluasan besar-besaran. Sampai di sana cukup sholat 2 rakaat langsung kembali ke bis lagi, balik lagi menuju ke stasiun kereta yang ada di kota Madinah. Nah, itu
Yang enak begitu, enak dapat dua-duanya. Jadi kita dapat bisa mencari berkah di sana, bisa sholat di sana. Tapi kadang-kadang kebanyakan ke travel rata-rata nggak mampir ke Bir Ali kalau sudah naik kereta cepat. Cukup dibaca di atas kereta. Begitu sejajar, ya 5-7 menit setelah bergerak, maka insya Allah sah umrohnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan ya. Baik. Jadi lanjutkan. Ada 5. Ulang lagi. Ada 5 hewan berbahaya. Ada 5 macam binatang berbahaya yang boleh dibunuh di luar tanah haram maupun dalam tanah haram. Hewan apa saja itu? Yaitu ular. 1 ular. Ular. Boleh dibunuh meskipun di dalam tanah haram. Nomor 2. Gagak. Gagak, burung gagak. Nomor 3. Tikus. Tikus. Iya, tikus ini hewan perusak Bapak Ibu. Iya. Itu makanya harus dibunuh tikus ini. Ini enggak, malah memelihara hamster. Nggak usah, karena satu spesies sama tikus. Nggak usah pelihara hamster. Ya, maka dibunuh. Tikus itu dibunuh. Karena perusak tikus itu. Lanjut nomor 4, lanjut. Anjing gila. Anjing gila, termasuk anjing hitam di dalamnya maksudnya. Anjing hitam legam. Sampai-sampai Nabi mengatakan, andai kata anjing itu bukan makhluk ciptaan Allah. Riwayat Tirmidzi. Andai kata anjing itu bukan makhluk ciptaan Allah, niscaya aku perintahkan agar semua anjing itu untuk dibunuh. Tapi karena anjing itu makhluk ciptaan Allah, maka bunuhlah anjing yang berwarna hitam legam. Karena anjing hitam legam ini jelmaan syaitan. Makanya kita kalau sholat sendiri, dilewati anjing hitam, putus sholat Anda. Jadi yang memutuskan sholat itu kan 3. Sholat panjenengan batal, putus karena 3. 1 wanita. Wanita itu pemutus sholat. Anda lagi sholat ba'diyah nih. Sholat. Sudah menghadap tembok. Sudah ada sutronya. Ternyata ada wanita lari gitu aja. Melewati sholat Anda. Batal. Ulangi lagi sholat Anda. Pemutus. Wanita itu pemutus sholat. Dan wanita di sini wanita yang sudah haid. Jadi anak kita yang masih kecil belum haid. Nggak memutuskan. Tidak. Ini yang sudah balik, sudah haid. Nomor 2, himar, keledai. Nomor 3 adalah anjing hitam. Sampai sahabat bertanya, bagaimana dengan anjing merah? Atau selain warna hitam? Maka nggak apa-apa. Yang dikomentari adalah anjing hitam karena jelmaan syaitan. Makanya kalau tetangga di Central Park ada punya anjing hitam, minta izin sama tetangganya. Permisi Bu, saya mau membunuh anjing panjenengan. Karena qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah ribut Bapak Ibu sekalian. Ya, insya Allah. Ya, karena memang disuruh membunuh. Hitam legam loh ya, tidak ada warna lain kecuali semuanya hitam. Maka itu jelmaan syaitan kata Nabi. Baik, kita lanjutkan ya. Terus apa lagi? Lanjutkan. Elang, burung elang harus dibunuh. 5 ini. Lanjut 1167 sudah 5 ya. Nanti nambah 1 lagi. Di sini nggak ada. Lanjut teruskan. Dari salib, radhiyallahu anhu dari bapaknya. Ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Isinya. Ada 5 macam binatang berbahaya. Silakan. Tidak berdosa membunuhnya walaupun di tanah haram sekalipun ketika ihram. Meskipun pakai baju ihram boleh dibunuh, sah, nggak apa-apa karena perusak hewan ini. Apa saja itu? Yang pertama adalah tikus. Tikus tadi sudah kita sebut. Lanjut. Kalajengking. Nah ini belum, nambah 1 kalajengking. 5 tadi nggak ada kalajengking, nambah 1 kalajengking. Berarti 6 sudah. Lanjut. Gagak. Sudah disebut tadi salah satu dari 5 tadi. Terus. Elang. Burung elang sudah disebut tadi. Lanjut. Dan anjing gila. Anjing gila atau anjing hitam legam sudah disebut. Berarti 6. Nambah 1 lagi ada. Riwayatnya lain. Cicak. Membunuh cicak ini sekali pukul mati 100 pahalanya kata Nabi. 100 pahala. 2 kali pukul baru mati kurang dari 100 pahalanya. Makanya kita kalau nggak ada kerjaan lagi nganggur, ya, kepingin dapat pahala, ini aja berburu. Ini, ya, ini pahalanya besar ini, ya. Cicak harus dibunuh. Ini binatang perusak ini ya. Baik, kita lanjutkan sekarang, yaitu kembali ke materi kita. Jadi nomor 5 tadi adalah sebagai tanah. Terakhir nomor 6. Saya tutup sampai nomor 6 aja. Nomor 6 ini. Saya tutup sampai nomor 6. Kota Mekah adalah tempat yang mana Allah Azza wa Jalla melarang kita untuk menghadap atau membelakangi saat buang hajat. Kota Mekah adalah tempat di mana Allah SWT melarang kita untuk menghadap atau membelakangi saat
kita buang hajat. BAB, BAK. Maaf ya, maaf. Buang hajat. Nggak boleh. Jadi tolong, kita kalau buang hajat, maka dilihat dulu ini menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Mana dalilnya? Dalil. Tapi nanti ada penjelasannya. Saya akan jelaskan. Kita dengarkan dulu dalilnya. Coba dibuka Sahih Bukhari. Yang cetakan ini aja. Ya. Nomor aslinya 144. Nomor asli. Kita baca yang cetakan terjemahan. Nomor 104. Nomor asli Sahih Bukhari 144. Yang kita baca cetakan terjemahan nomor 104. Ya. Silakan. Ayo baca dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Silakan. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu mengabarkan. Ya, silakan. Bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda. Isinya. Apabila seseorang kamu buang air, Ya. besar atau kecil, Ya. janganlah menghadap atau membelakangi kiblat. Terus. Menghadaplah ke timur atau ke barat. Menghadaplah kalian ke arah timur atau ke barat. Loh, sebentar Ustaz. Iya, bukankah kiblat kita ini arah barat? Terus kalau membelakangi kan arah timur. Lah kok ini malah disuruh menghadap ke barat atau ke timur? Jadi Bapak Ibu, Nabi menyampaikan hadis ini karena posisi Nabi ada di kota Madinah. Sedangkan kita kalau sholat di kota Madinah, kiblatnya itu arah selatan Bapak Ibu. Arah selatan. Jadi maksudnya Nabi, kita kalau buang hajat di kota Madinah, jangan menghadap ke arah utara sama selatan. Tapi menghadaplah ke arah barat atau timur. Ya, karena selatan itu arah kiblat. Lah untuk Indonesia nggak berlaku ini. Kenapa? Karena arah kiblat kita itu adalah barat. Ya. Sedangkan kalau utara selatan, maka ini bukan arah kiblat. Makanya kita kalau di negeri kita nggak boleh BAB atau BAK menghadap ke barat atau ke timur. Kalau di Madinah nggak boleh ke selatan atau utara. Yang boleh itu barat dan timur. Bisa dipahami ini. Baca catatan kakinya, baca. Yang penting itu kita pingin catatan kaki yang disampaikan oleh para ulama. Silakan, ayo. Hadis ini diucapkan Nabi SAW waktu beliau berada di Madinah. Nah, Nabi ada di Madinah bukan di Mekah. Sedangkan posisinya, lanjut. Di mana Ka'bah berada di sebelah selatan. Nah, jadi kita kalau sholat di Madinah menghadap, ngikuti imam kan, itu selatan. Ka'bah itu selatan. Itu. Sedangkan kita kalau sholat seperti tadi sholat subuh, Ka'bah itu barat. Sana. Kalau di Madinah selatan. Baik. Ya, jadi intinya itu. Berarti kalau begitu yang tidak boleh kalau di negeri kita ini kita terapkan barat sama timur. Tetapi Bapak Ibu maaf masih koma belum titik. Larangan ini bagi yang buang hajatnya tempat terbuka. Tempat terbuka. Maksudnya tempat terbuka tanah lapang, ya pipis di pinggir tol, kayak gitu itu tempat terbuka. Terbuka nggak boleh, harus tahu, harus lihat kompas ya di mana baratnya sama timurnya, nggak boleh ya cari toiletnya. Tapi kalau tempatnya tertutup kayak toilet Baitul Jannah tertutup, ada pintu, ada tembok, ada atap, maka nggak apa-apa, boleh ya boleh. Oh berarti kalau begitu saya nggak perlu ngerubah kloset saya Ustaz. Iya ini kan sudah kepingin ngerubah semua ini klosetnya, nggak usah karena tempatnya tertutup, dibatasi. Ya. Namun belum titik lagi Bapak Ibu. Masih koma. Sekalipun tertutup. Sekalipun tertutup. Ada tembok, ada pintu. Upayakan meskipun boleh menghadap ke barat atau ke timur, kiblat atau membelakangi. Meskipun boleh, tapi upayakan kalau bisa jangan menghadap. Upayakan. Sekalipun boleh karena tempatnya tertutup. Yang tidak boleh itu padang terbuka. Upayakan tetap jangan menghadap. Kenapa? Pak Didi, Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1. Kita tutup hadis ini dengan hadis ini. Apa ini? Riwayat ini. 151 nomornya. 151. Sahih Targhib wa Tarhib 151. Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah. Malam yastaqbilil qiblata wala yastadbirha fil ghaiti kutiba lahu hasanatan wa muhya anhu sayyi'atan. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, silakan. Rasulullah SAW bersabda, isinya, barang siapa tidak menghadap kiblat. Ulang lagi. Barang siapa
tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya pada saat buang hajat. Jadi dia tetap berupaya tidak menghadap atau tidak membelakangi. Maka ditulis satu kebaikan untuknya dan dihapus darinya satu keburukan. Lah kita ke toilet kan tidak terhitung setiap hari. Upayakan jangan menghadap atau membelakangi. Kita dapat pahala, dosa kita diampuni. Terus satu persatu. Masya Allah. Tanpa kita istighfar. Ya. Terhapus dengan sendirinya. Inilah yang namanya amalan-amalan penghapus dosa, yaitu istighfar. Kan istighfar itu ada dua. Ada istighfar yang diucapkan, sebagaimana kalau kita setelah sholat, ya, astagfirullah, zikir pagi petang, astagfirullah wa atubu ilai 100 kali, sayyidul istighfar Allahumma anta robbi, itu lisan. Ada istighfar itu yang dengan anggota badan, gerakan anggota badan, tidak dengan lisan. Contoh, salaman tangan. Kata Nabi, mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani, ya, barang siapa dua orang muslim yang saling menjabat tangannya, bersalaman tangan, maka dosanya berguguran seperti bergugurannya daun-daun yang ada di tangkainya. Dosa kita berguguran. Berarti ada bentuk ampunan, itu bukan dengan lisan kita, action dari anggota amalan kita. Termasuk ini, buang hajat, tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Otomatis luntur dosa kita. Ya, oleh karena itu inilah bentuk rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Saya tidak membuka tanya jawab dulu karena memang materinya belum selesai Bapak Ibu. Mudah-mudahan besok, yaitu kita mengerjakan saum Arafah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan mudah-mudahan Allah meridhoi semua amal ibadah kita. Kita tidak perlu berdebat bagi saudara-saudara kita yang hari ini puasa Arafah dan mereka besok berhari raya Idul Adha. Maka mari kita saling menghargai masing-masing karena mereka memiliki yaitu hujah. Kita pun juga punya hujahnya, ya. Dan tentunya mari kita saling menghargai satu dengan yang lainnya. Adapun bagi saudara-saudara kita yang hari ini puasa Arafah dan besok mereka berhari raya, ya, di beberapa tempat, ya, saya sudah dapat infonya masjid ini itu besok Idul Adhanya, maka kita hargai. Ya, mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah enaknya tinggal di Indonesia. Mau hari raya kapanpun boleh. Sampai yang telepon langsung kepada Allah itu juga boleh. Yang langsung telepon, ya, Gunung Kawi, ya, langsung telepon. Jadi inilah negeri kita. Mau hari raya kapanpun insya Allah oleh. Ya. Mau raya Rebo insya Allah gak apa-apa, insya Allah. Ya, ini ya, inilah fenomena yaitu di negeri kita. Ya. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi amal ibadah kita. Semoga Allah tidak menjadikan bulan Zulhijjah ini sebagai bulan Zulhijjah yang terakhir bagi kita. Tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan-bulan Zulhijjah di tahun-tahun yang akan datang. Dan mudah-mudahan saudara kita yang menunaikan ibadah haji tahun ini diberikan kemudahan dalam beribadah, keselamatan, dan sampai kembali ke tanah air menyandang predikat hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabura. Mudah-mudahan ibadah hajinya mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.